Bab 4469. Melanjutkan kerja sama. Dia menuju tempat akhir terlebih dahulu bersama dengan iblis langit merah darah yang selalu berada di sisinya itu. Erik sepenuhnya yakin bahwa selanjutnya akan terjadi masalah besar. Kini, mereka telah kehilangan Pulau Emas. Setelah masa kebingungan, semua kultivator itu terpaksa mulai mencari pulau lain. Tuan Istana Yan, apa rencana kalian selanjutnya? Semua kultivator Qingzu berkumpul di satu tempat. Tepat ketika mereka hendak pergi, tidak disangka Susan Xiong terbang ke sini bersama kultivator klan beruang. Kami ingin mencari pulau untuk tempat tinggal terlebih dahulu. Bagaimana dengan Putri Sulung? Ujar Mita Yan. Begitu juga dengan kami, ujar Susan Xiong. Tapi, apa rencana kalian setelah itu? Ini, kami mungkin harus meminta pendapat Erik, ujar Mita Yan. Qingzu selalu meminta pendapat Erik saat menghadapi masalah besar dan ini telah menjadi kebiasaan semua orang. Selain itu, Erik juga merupakan letnan resmi Istana Bintang. Oleh karena itu, Mita Yan sama sekali tidak menghindar dari hal tersebut. Benar, ada Master Surgawi Su di kapal Longsu itu. Dia bisa mengarahkan Yudhira ke arah yang benar. Bukannya Erik juga merupakan master rahasia langit? Susan Xiong menoleh untuk melihat Erik dengan tatapan penuh harapan. Erik, apakah kamu bisa mendeteksi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku seharusnya bisa melakukannya, ujar Erik setelah berpikir sejenak. Mendengar ucapannya, semua kultivator pun bersemangat. Di lautan luas yang tak terbatas ini, mereka tidak memiliki arah sama sekali. Jika Erik juga bisa meramal jalan ke depan, mereka akan kembali memiliki target. Mereka tidak perlu berkeliaran di permukaan laut itu seperti tidak memiliki tujuan. Sangat bagus. Susan Xiong juga tampak bersemangat. Dia memutarkan bola mata, kemudian melihat Mita Yan dengan serius. Tuan Istana Yan, kerja sama kita sebelumnya sangat menyenangkan. Sayang sekali jika kita berpisah karena alasan ini. Bagaimana jika kita terus bekerja sama dan melakukan perjalanan bersama? Saran Susan Xiong. Sebentar, kamu ingin aku memimpin jalan untukmu secara gratis, bukan? Erik memberengkan mata dan langsung mengungkapkan pemikiran pihak lawan tanpa basa-basi. Aku juga tidak ingin membantah ucapanmu, ujar Susan Xiong sambil tersenyum. Jika tidak, Qingzu boleh mengambil lebih banyak keuntungan yang didapatkan di perjalanan. Klan beruang kami akan patuh pada kalian, apakah sudah boleh? Dibandingkan dengan tiba di tujuan akhir, keuntungan yang didapatkan di perjalanan tidak termasuk apa-apa. Erik juga berpikir sejenak. Meskipun hubungan kedua kekuasaan ini tidak terlalu dekat, mereka juga sering bekerja sama dan bisa dikatakan bahwa mereka sudah sangat mengenal satu sama lain. Kekuatan klan beruang bahkan lebih kuat daripada Qingzu. Lagi pula, perjalanan selanjutnya sama sekali tidak diketahui. Jika jumlah anggota tidak banyak, baik ingin membunuh iblis monster maupun bertemu dengan Tobi lagi, mereka tidak akan aman. Setelah diperhitungkan, bekerja sama dengan Susan Xiong cukup berguna. Setelah berpikir, Erik menatap Mita Yan. Sebenarnya, aku juga tidak tega berpisah dengan kakak Susan. Bagaimana jika kita terus bekerja sama? Mita Yan segera mengerti maksudnya. Dia mengundang Susan Xiong untuk bergabung dengan mereka sambil tersenyum. Saat melihat kedua belah pihak tersebut bekerja sama, Kelvin Peng yang mendengar percakapan mereka dari tempat yang tidak jauh itu hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dua teman seiman, karena kerja sama kita sebelumnya sangat lancar, bagaimana jika aku juga bergabung kali ini? Kelvin Peng segera mendekat dengan tidak tahu malu. Kelvin, apa yang ingin kamu lakukan? Klan unggas kalian adalah bagian dari Yudhira.
kalian bahkan pernah diam-diam memperhitungkan Erik, jangan berharap. Sebelum Mitayan berbicara, Susan Xiong mencibir terlebih dahulu. Itu sudah lama berlalu. Wajah Kelvin Peng seketika memerah. Meskipun aku memiliki hubungan yang lebih baik dengan Yudhira, aku juga tidak pernah mencelakakan Qingzu. Setidaknya aku tidak melakukan itu akhir-akhir ini. Saat berbicara sampai di sini, Kelvin Peng juga merasa sedikit bersalah. Kalau begitu, kamu juga merupakan faktor yang tidak stabil. Mengapa kami harus membawamu bersama? Kelvin, lupakan saja, ujar Susan. Tuan Istana Yan, ayo pergi. Saat melihat semua orang yang hendak pergi dan tidak ada yang ingin membujuk mereka, Kelvin Peng terpaksa membuat suatu keputusan. Bagaimana jika seperti ini, demi menunjukkan ketulusan klan Unggas dan untuk meyakinkan kalian, kami semua bersedia bersumpah dengan darah leluhur, selama kalian tidak mengkhianati kami, klan Unggas pasti bersatu dengan kalian, berjuang bersama, mendengarkan teman seiman Qin, dan tidak akan ingkar janji. Erik mampu mendeteksi arah, Qingzu telah bekerja sama dengan klan beruang. Dengan demikian, bukankah klan Unggas tinggal sendirian? Demi bergegas menuju tujuan akhir, dia berani bersumpah. Namun, Kelvin Peng menyadari bahwa suasana setelah ia selesai berbicara seketika menjadi sangat hening. Erik, Mita, dan Susan menatapnya dengan tatapan aneh. Oh tidak, aku sudah begitu tulus, apakah kalian masih tidak puas? Kelvin Peng sangat pusing, dia sungguh tidak tahu apa yang bisa dia lakukan lagi. Kelvin, apakah kamu benar-benar bersedia bersumpah dengan darah leluhur? Ujar Susan. Tentu saja. Tuan Istana Yan, teman seiman Qin, apakah kami boleh bergabung jika kami bersumpah dengan darah leluhur? Ujar Kelvin Peng segera. Karena teman seiman Peng begitu tulus, tentu saja boleh, ujar Mita sambil mengangguk setelah melakukan transmisi suara dengan Erik. Kekuatan mereka akan semakin bertambah jika bertambah banyak orang. Asalkan pihak Kelvin Peng berjanji dengan darah leluhur, mereka bisa dipercaya. Ini sangat bagus. Kelvin Peng seketika sangat gembira, kemudian semua anggota klan Unggas bersumpah. Astaga, Kelvin, kamu sungguh luar biasa, ujar Susan Xiong terdiam. Haha. Kini, mereka telah resmi bergabung. Setelah menghela napas lega, Kelvin Peng tersenyum aneh. Lihatlah, semuanya, klan Unggas kami benar-benar sangat tulus, kami bahkan berani bersumpah dengan darah leluhur. Tapi, aku tidak tahu apakah klan beruang hanya ingin memperdayakan kalian atau tidak. Apa maksudmu, Kelvin? Kamu ingin memprovokasi kami, kan? Susan Xiong sangat marah. Aku tidak sedang memprovokasi, itu adalah fakta, ujar Kelvin Peng. Susan Xiong, itu karena kamu mencelakakan aku sebelumnya, apakah mungkin jika aku tidak membalas dendam sekarang? Apakah menurutmu aku tidak berani? Alis Susan Xiong bergetar, kemudian menarik semua kultivator klan beruang dan mereka juga bersumpah dengan darah leluhur. Kini, semua orang benar-benar merupakan satu tim. Meskipun semuanya cukup impulsif, hasil dari kerja sama ini juga meyakinkan. Ketiga belah pihak itu kembali bekerja sama, ditambah dengan murid Longzhou dan kota F yang berangsur-angsur sadar, yang berarti semuanya kembali berkumpul selain Yudhira Ying yang memiliki kekuatan puncak itu. Pulau Emas telah menghilang. Semua kultivator itu mencari sebuah pulau di sekitar itu sebagai tempat tinggal. Semuanya, aku akan meramal rute selanjutnya dulu, ujar Erik. Apakah teman seiman Qin butuh bantuan? Katakan saja, ujar Kelvin Peng dengan antusias. Aku mungkin membutuhkan satu patung pustaka, apakah teman seiman Peng memilikinya? Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah ini, ujar Erik.
Senyuman Kelvin Peng seketika membeku dan ia sangat menamparkan diri sendiri pada saat ini. Untuk apa dia berpura-pura baik hati? Apapun yang terjadi, melakukan ramalan tetap tidak membutuhkan patung pustaka, bukan? Menurutnya, ini adalah alasan Erik untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia malah menawarkan diri secara inisiatif. Susan Xiong di samping itu berekspresi senang, jelas bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tidak perlu meminjam, kekuatan suci yang aku dapatkan relatif biasa dan tidak memiliki nilai kultivasi yang terlalu besar. Aku memiliki beberapa benda tersebut, tidak masalah jika memberikan satu benda ini kepada saudara Qin. Namun karena sudah berkata demikian, Kelvin Peng hanya bisa melakukan hal di luar kemampuannya itu demi harga diri. Dia mengeluarkan satu patung pustaka dan memberikannya kepada Erik sambil tersenyum paksa. Bersambung.